Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Dr. Mirza Absari dari Departemen Gizi FKKMK UGM. Kali ini kami akan membagikan sebuah video edukasi tentang sport food bagi atlet. Materi yang akan kita sampaikan meliputi sport food pyramid, balance diet, sport food, dan suplemen bagi atlet. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, untuk topik kita yang pertama, kita akan membahas tentang sport food pyramid. Apa sih sport food pyramid itu? Jadi, sport food pyramid ini adalah bangunan tubuh manusia, terutama atlet, yang harus dipenuhi dalam kesehariannya terkait dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah pemenuhan basic dietnya. Basic diet di sini dimaksudkan adalah kebutuhan yang memang dia lakukan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian karena seorang atlet memiliki penambahan kebutuhan yang sangat spesifik dan berbeda dengan orang pada umumnya, maka perlu dibangun lagi pemenuhan kebutuhannya dengan memberikan sport specific nutrition, atau biasa dikenal dengan pemberian makanan-makanan tambahan yang memang bisa mencapai kebutuhan atlet tersebut. Dan yang paling ujung dari sport food pyramid ini adalah terkait dengan suplemen. Suplemen ini diberikan tentunya tidak serta-merta setiap hari. Dalam indikasi tertentu dan dalam protokol yang baik, maka suplemen ini boleh diberikan. Untuk topik kedua kita kali ini, kita akan membahas tentang balance diet dan bagaimana penerapannya serta tipsnya supaya bisa diaplikasikan ke dalam 3 kelompok golongan atlet. Yang pertama adalah atlet usia dini, yang kedua adalah atlet remaja, dan yang ketiga adalah atlet profesional. Untuk yang pertama, pada atlet usia dini, yang diharapkan dari program gizi untuk mereka adalah bagaimana terpenuhinya kebutuhan gizi sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Nah, selain itu, memberikan pengetahuan terkait pemilihan menu, memasak bersama orang tua di rumah juga sebagai salah satu wahana edukasi yang mengenalkan makanan sehat bagi anak-anak usia dini. Dan tentunya peran orang tua dan pelatih juga sangat signifikan bagi peningkatan pemahaman gizi kepada atlet-atlet usia dini. Yang selanjutnya adalah terkait dengan usia remaja. Nah, pada prinsipnya pemenuhan gizi pada usia remaja yang perlu diberikan adalah tetap kita harus mengedukasi atlet tersebut dalam keseharian pemenuhan gizi, baik melalui edukasi maupun pemenuhan dari makanan-makanan yang memang disukai, dan mulai kita didik secara mandiri untuk bisa menentukan menu yang dia sukai. Pada atlet remaja ini juga harus mulai memperhatikan fase recovery-nya, karena biasanya atlet remaja latihannya sudah lebih sering dibanding dengan atlet-atlet usia dini. Tentunya peran orang tua, peran semua ofisial dalam sebuah tim juga memberikan signifikan pengaruh pada performa gizi bagi atlet. Dan yang terakhir adalah atlet profesional. Untuk atlet profesional, kita biasanya memang harus menyesuaikan periodisasi latihan yang diberikan oleh seorang pelatih. Nah, terkait hal ini, karena akan sangat berbeda masing-masing individu maupun masing-masing cabur, bagi atlet profesional sangat diharapkan didampingi oleh seorang sport dietitian, karena penata laksanaan gizinya sangat spesifik dan memiliki kebutuhan-kebutuhan gizi yang memang di luar dari kebutuhan seorang pada umumnya. Nah, tentunya pemberian makanan yang memang diperlukan untuk meningkatkan performa mulai diperhatikan, dan suplemen yang digunakan pada atlet-atlet profesional juga harus tetap melalui protokol yang baik. Untuk topik kita yang ketiga adalah terkait dengan berbagai jenis sport food. Kali ini kita akan mengenalkan ada 4 jenis sport food yang biasa sekali dikonsumsi oleh atlet-atlet kita, terutama pada cabang-cabang olahraga endurance yang memang membutuhkan kebutuhan gizi yang cukup banyak. Yang pertama adalah sport drink.
Kali ini kita harus pahami betul apa sih sport drink itu. Jadi sport drink ini adalah minuman yang diformulasikan mengandung natrium dan gula pada umumnya. Dan kita pastikan betul kandungan itu sesuai dengan tingkat osmolaritas minuman yang akan dipakai sebagai minuman isotonik. Untuk produk kita yang kedua yaitu sport gel. Sport gel ini adalah sebuah makanan yang diformulasikan dalam bentuk gel dan kandungannya karbohidrat cukup tinggi, yaitu sekitar 65-70% per kemasan ini. Dan total kalori atau kandungan karbohidrat yang ada di dalam sport gel ini lebih tinggi daripada sport drink. Dan makanan ini biasanya diformulasikan dengan penambahan seperti MCT maupun beberapa zat seperti guarana, bahkan ada beberapa yang mengandung kafein. Jadi minuman ini atau biasanya makanan gel ini biasanya bisa dikonsumsi seorang atlet ketika dalam fase pertandingan yang memang sudah dalam tahapan akhir dan memang mengalami kelelahan yang cukup sehingga membutuhkan makanan yang mudah sekali diserap dibandingkan dengan makanan yang kompleks. Produk kita yang ketiga kali ini yaitu sport bar. Sport bar ini adalah makanan yang diformulasikan mengandung karbohidrat dan protein. Produk ini sendiri biasanya memang mengandung rendah serat, tetapi beberapa produk yang ada di pasaran memang masih memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Produk ini juga dilengkapi dengan zat gizi mikro yang penambahannya bisa mencapai 25 sampai dengan 50% dari FDA. Penggunaan dari sport bar ini biasanya dipakai untuk menemani seorang atlet yang memang dalam masa pertandingan yang cukup lama, termasuk olahraga-olahraga endurance dan maraton. Nah, penggunaannya sangat bisa dipakai atau dikonsumsi di awal-awal pertandingan sehingga menjadi simpanan energi saat melakukan pertandingan ataupun latihan. Produk sport food kita yang keempat adalah tentang liquid meal. Liquid meal ini adalah sebuah makanan yang diformulasikan tinggi karbohidrat, kemudian protein dan rendah lemak. Dan memang dia bertujuan untuk memberikan zat gizi ya yang lebih lengkap dibandingkan dengan sport food yang lain. Dan komposisi dari makanan ini ditambahkan juga dengan zat gizi mikro yang memang untuk menunjang performa atlet. Nah, biasanya makanan-makanan ini diformulasikan dalam bentuk bubuk dan bisa dilarutkan dalam air ataupun susu. Dan makanan-makanan yang mengandung protein ini bisa dikonsumsi sebelum maupun sesudah latihan ataupun berolahraga, yang dimaksudkan untuk menggantikan protein-protein yang hilang dan kerusakan-kerusakan otot sehingga bisa terrecovery dengan baik dan bisa memenuhi performa untuk aktivitas selanjutnya. Ulasan sport food kita yang kelima yaitu terkait dengan suplemen. Kita perlu batasi betul di sini bahwa suplemen sangat berbeda dengan penjelasan yang sebelumnya. Suplemen ini diberikan dengan kondisi dan indikasi khusus dalam sebuah protokol dan pemantauan seorang dokter maupun ahli gizi. Banyak sekali suplemen yang sering ditanyakan di kalangan atlet dan sering digunakan tanpa pemantauan kita sebagai seorang tenaga kesehatan di sana. Nah, banyak hal biasanya suplemen ini adalah pemberian mikronutrien dan harus hati-hati sekali ketika kita berlebihan maka justru akan memberi dampak yang berbahaya atau meracuni tubuh kita. Nah, banyak sekali suplemen yang dikonsumsi oleh atlet. Pertama adalah magnesium. Ya, magnesium ini memang memiliki fungsi untuk kontraksi otot, pembentukan otot, bahkan untuk metabolisme energi. Banyak juga vitamin-vitamin yang digunakan terkait dengan pembentukan HB seperti asam folat dan berbagai zat besi maupun mineral yang memang dibutuhkan untuk memproduksi HB. Dan banyak juga yang terkait dengan antioksidan untuk meningkatkan imunitas seperti zinc ya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah penggunaan BCAA atau suplemen-suplemen yang mengandung protein yang bisa diklaim meningkatkan performa dan pembentukan otot. Perlu diketahui bahwa penggunaan suplemen jenis ini harus diikuti dengan latihan penguatan otot yang memang terukur. Selama kita tidak melakukannya, maka suplemen ini belum diperlukan untuk dikonsumsi. Seperti itu untuk penjelasannya.
Cukup sekian materi edukasi kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.